Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azura dengan NPM 239110014 dari kelas Digital Journalist 4G. Baiklah, saya akan membacakan PPT yang telah saya buat dengan judul Etika Menjadi Penulis yang Baik di Bidang Jurnalis Digital. Nah, jadi ini saya kutip dari jurnalnya Febri Nurrahmi pada tahun 2021, kajian tentang etika jurnalisme menjadi penting dibicarakan sebagaimana terbentuk aturan kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Saat ini, jurnalis memiliki posisi yang membanggakan, sehingga dapat mempublikasikan berita yang lebih terbuka, mulai dari kritik politik yang janggal, kritik kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran, sampai dengan membongkar kesalahan-kesalahan oknum pejabat publik yang dapat meresahkan masyarakat. Nah, selanjutnya saya kutip dari jurnal milik Lailatul Mafwecha pada tahun 2024. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Etika memegang sebuah peranan yang penting dalam memelihara kepercayaan dan kredibilitas terhadap sebuah informasi atau berita yang nanti akan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, saya kutip dari jurnal Erwan Effendi pada tahun 2023. Penulisan berita adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh wartawan untuk mengumpulkan informasi dan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui media massa. Penulisan berita harus memperhatikan aspek kebenaran, objektivitas, kecepatan, dan kepentingan publik. Selanjutnya, saya kutip dari jurnal Nadiatus Soleha pada tahun 2022. Etika Islam sangat penting dalam jurnalistik. Etika Islam bisa diartikan dengan akhlak dan adab. Akhlak adalah kunci dalam pembahasan ini, karena akhlak berkaitan dengan etika Islam. Dari jurnal Media Sucahya pada tahun 2024, menulis kebenaran yang berpihak pada kepentingan publik bukanlah lagi tujuan utama dalam memproduksi media atau berita, tapi berbagai kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, golongan, dan pada akhirnya banyak penulis yang menulis tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang benar. Dari sinilah akar penulis hoaks muncul. Nah, selanjutnya dari jurnal yang dibuat oleh Hestin Oktani pada tahun 2023. Hingga saat ini belum ada aturan tertulis secara resmi mengenai etika jurnalisme warga. Namun, setidaknya ada prinsip-prinsip mengenai etika jurnalisme yang bisa dijadikan landasan oleh jurnalis warga. Misalnya, kode etik, jurnalistik, dan undang-undang pers. Sebenarnya saya capek guys. Berikutnya dari jurnal yang ditulis oleh Mung Pujanarko pada tahun 2023. Fungsi etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas. Orientasi kritis diperlukan karena kita dihadapkan dengan pluralisme moral. Dari jurnal Quratun Jannah pada tahun 2022. Pada dunia jurnalistik, kode etik sangat diperlukan dan membantu para jurnalistik menentukan benar dan salah, baik dan buruk, serta tanggung jawab atau tidak dalam proses kerja kewartawanan. Lagi-lagi selanjutnya guys. Oke, dari jurnal Eka Megawati pada tahun 2020. Pasal 5, Kode Etik Jurnalistik menyebutkan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Ini bertujuan antara lain mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran penyebutan identitas korban kejahatan susila dalam berita. Yes, terakhir guys. Oke, selanjutnya Khairul Muslimin pada tahun 2022. Makna hukum dan etika jurnalistik adalah aturan atau norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok untuk mengatur perilaku pers, penyiaran media massa, sejak mulai proses mencari berita, menulis, menyusun,
dan menyebarluaskan berita. Nah, akhirnya kita sampai di kesimpulan guys. Oke, kesimpulan dari PPT saya kali ini ialah dalam konteks ini, jurnalisme harus menjaga kualitas informasi, mengedepankan prinsip kebenaran, dan menyeimbangkan kecepatan distribusi dengan etika jurnalistik. Kode etik pers sebagai panduan moral jurnalis memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan era digital. Dibuat oleh organisasi seperti Dewan Pers, kode etik ini memastikan integritas profesi menetapkan norma-norma etika dalam tugas jurnalistik. Kode etik pers dan undang-undang pers menjadi pijakan penting dalam menjawab tantangan jurnalistik di era digital. Terima kasih. Bye-bye.